menyelenggarakan kegiatan webinar di setiap sore harinya. Dan pada pertemuan 53 ini kita mengangkat tema menghadirkan laboratorium maya dengan Azure Web Service sebagai sarana pembelajaran dan praktikum yang mutakhir. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita nih Bapak Ibu yang sakti banget. Namanya Mas Wadi Rosmah Hidayat, IT Konsultan dari Fioren Informatika Teknologi. Halo, selamat sore Mas Wadi. Ya, boleh di-unmute dulu Mas Wadi. Halo, selamat sore Mbak Rima. Sehat Mas? Semua sehat. Alhamdulillah. Baik, Mas Wadi, sebelum kita memulai sesi pada sore hari ini, pemaparan materi dari Mas Wadi, saya mau menyampaikan sedikit informasi dulu ya buat para peserta webinar kita semuanya. Jadi Bapak dan Ibu, dalam webinar hari ini, Bapak Ibu tidak perlu menyalakan mikrofonnya ya. Jadi mikrofonnya boleh dimatikan saja, boleh dinonaktifkan saja Bapak dan Ibu. Kalau bisa webcamnya juga tidak usah dinyalakan. Jadi kita benar-benar fokus hanya mikrofon dari pemateri kita yang terbuka, yang artinya suara bisa kita dengar, juga wajah dari pemateri kita. Jadi sekarang boleh lihat dulu Bapak Ibu ke layar handphonenya, ke layar laptopnya masing-masing, pastikan sudah tidak aktif ya mikrofon dan juga webcamnya. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, dalam webinar ini, karena kita banyak nih Bapak Ibu dari mana-mana saja ya, dari penjuru Indonesia, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain ya Bapak dan Ibu, dengan cara kita bijak menggunakan chatroom. Dan juga nih Bapak dan Ibu, ketika narasumber kita, yaitu Mas Wadi memaparkan materi, jika ada kendala misalnya, kok tiba-tiba suaranya nggak kedengeran, atau tampilan layarnya hilang, nah itu bisa diketik saja di chatroom ya. Nanti akan saya bantu pantau nih Bapak Ibu, beserta dengan rekan-rekan MIE. Oke, jadi tidak memotong pemaparan dari narasumber kita, biar Mas Wadi nggak tiba-tiba hilang konsentrasinya ya Bapak dan Ibu semua. Oke, pertanyaan Bapak Ibu seperti biasa boleh disampaikan lewat chatroom. Nanti akan saya bantu pilihkan untuk dijawab oleh Mas Wadi. Jika waktunya sempat, saya akan berikan kesempatan juga buat Bapak dan Ibu yang mau bertanya secara langsung ya. Jadi kita lihat saja nanti waktunya apakah memungkinkan atau tidak. Oke, itu saja Bapak dan Ibu semua. Jadi mohon sekali lagi mikrofonnya pastikan tidak aktif ya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saya berikan kesempatannya kepada Mas Wadi. Silakan Mas Wadi. Baik, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Fuadi Rosmah Hidayat. Biasa dipanggil dua huruf depannya aja, panggilnya Fu aja cukup gitu ya. Itu alamat email saya, fuadi@fioren.com. Itu juga nomor telepon saya. Jadi kalau sewaktu-waktu yang mungkin ada bincang-bincang tentang topik ini gitu ya, Azure Lab Services, atau bahkan secara umum teknologi-teknologi yang juga dimiliki dan disediakan sama Microsoft, saya sangat welcome, sangat senang gitu ya untuk berdiskusi, ngobrol. Biasanya sih lebih aktif di WhatsApp gitu, jadi di WhatsApp aja nggak apa-apa. Nah, kebetulan topik hari ini sangat menarik sebenarnya karena sejujurnya setelah tahu bahwa ada layanan kayak gini di kita tuh jadinya nanti ya semoga gitu ya teman-teman juga ngerasa bahwa lah ini kenapa nggak dari dulu ada kayak gini kan kayak gitu ya. Yaitu saya sebutnya di sini ya harusnya sih kebayang ya, itu namanya laboratorium maya. Cuman biar definisinya sama-sama kita pahami secara seragam gitu ya. Laboratorium yang saya maksud bukan laboratorium kimia, bukan laboratorium fisika, bukan gitu ya, belum sampai sana, teknologinya belum sampai sana, tapi lebih tepatnya atau lebih spesifiknya adalah laboratorium komputer. Nah, cuman yang biasanya di tiap institusi pendidikan kayaknya hampir semuanya
ada yang namanya laboratorium komputer gitu ya, ruangan komputer yang isinya ada banyak komputernya untuk dipakai praktikum ya sama siswa-siswa kita. Nah, itu kan laboratorium fisik ya, laboratorium beneran. Nah, ini ternyata ada loh layanan dari Microsoft berupa laboratorium juga, tapi dia tuh maya gitu. Jadi secara fisik ada di mana tuh kita tidak butuh itu sebenarnya teman-teman, karena yang kita butuhkan tuh adalah manfaat dari komputernya gitu. Nah, kira-kira seperti itu topik umumnya. Nah, biar teman-teman fokus, saya turn off dulu kamera saya gitu ya. Jadi teman-teman nanti lihatnya di layar aja. Nanti saya nyalain lagi di akhir gitu ya, pas tanya jawab. Nah, kemudian juga slide saya ini saya share linknya di bagian chat ini ya. Ini linknya saya share. Jadi kalau sewaktu-waktu mungkin butuh presentasi ke teman-teman yang lain, ke rekan-rekan yang lain gitu ya, atau mungkin ke bagian IT dari sekolah, silakan aja gunakan slide ini. Oke, itu linknya sudah saya kasih ya di bagian kanan sini. Jadi bagi teman-teman yang mau slide-nya, jadi dibuka conversation, terus ini linknya di copy, terus harusnya nanti ada slide-nya kayak gini, Laboratorium Maya dengan Azure Lab Services gitu ya. Nah, saya langsung aja ke topik-topik yang mau kita cover di dalam waktu kurang lebih 40 menit ke depan. Jadi satu pasti pentingnya laboratorium maya instead of laboratorium fisik gitu ya bagi institusi pendidikan dan bahkan mungkin institusi-institusi yang bukan pendidikan secara formal gitu ya, artinya kayak lembaga training atau bahkan panitia lomba yang mana lombanya itu membutuhkan komputer secara sesaat. Sekarang itu modelnya gimana? Modelnya adalah paling ya kita bisa sewa laptop misalkan gitu ya kalau ada event dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kita tahu nanti tahu pentingnya laboratorium maya, terus kemudian gimana dong cara membuat dan cara mengelola laboratorium maya tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau laboratoriumnya sudah ada gitu ya, sudah kita siapkan, nah nanti kira-kira dari sisi experience-nya pesertanya bakalan sesusah apa ya untuk menggunakan mesin virtual yang sudah kita buat di laboratorium maya tadi gitu ya. Jadi kan laboratoriumnya virtual nih. Mesin-mesinnya juga virtual gitu, jadi secara fisik istilahnya tuh di depan mereka tuh nggak ada gitu fisik komputer secara asli gitu ya, tapi mereka tetap bisa mengakses mesin-mesin virtual tadi menggunakan laptopnya masing-masing atau menggunakan komputernya masing-masing. Nanti juga kalau sempat di akhir ceritanya gitu ya, saya adalah sebuah instruktur, nanti teman-teman pura-puranya sebagai student gitu, sebagai siswa untuk nyobain sendiri kira-kira ngakses mesin virtualnya bisa atau enggak kalau waktunya sempat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa berbagai jenis ilmu gitu ya amat sangat lengkap dan rasa-rasanya hampir tidak bisa dikuasai kalau enggak melalui praktikum gitu ya. Ya memang luas sekali, tapi kalau dari sisi ilmu-ilmu yang terkait dengan komputer gitu ya, itu lebih parah lagi gitu. Artinya kalau kita tidak nyoba langsung di depan komputer itu rasanya amat sangat kurang gitu pastinya. Jadi hands on learning gitu ya. Hands on tuh berarti praktikum lah ya, tangannya ikut bergerak gitu, ikut bantu kita belajar. Jadi kita nggak cuma nonton doang, nggak cuma dengerin doang, tapi tangan kita juga ikut aktif dalam pembelajaran tersebut karena kita ngetik atau melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi atau langkah-langkah yang disampaikan oleh instruktur. Nah, itu adalah best way to study. Jadi itu cara yang paling enak bagi para peserta pastinya untuk menguasai topik atau ilmu yang lagi disampaikan sama guru, sama instruktur atau sama dosen. Nah, tapi gitu ya, mungkin bagi teman-teman yang di sini dalam tanda kutip bertugas juga untuk sebagai asisten lab atau kepala lab bahkan pastinya untuk memelihara sebuah lab komputer untuk selalu optimal itu adalah suatu task yang bisa dibilang merepotkan.
Karena satu ngomongin mengenai masalah tata letak, layout, kemudian ngomongin masalah komputernya. Biasanya usia komputer tuh yang optimal paling ya 3 tahun, 4 tahun lah ya. Lewat dari itu kita bisa sebut sebagai komputer udah agak kuno gitu ya, karena harus di-upgrade gitu ya. Dan sudah gitu belum lagi jangan lupa bahwa urusan kabel, urusan listrik itu pasti time consuming, karena ya tadi terkait kabel, jangan sampai kabelnya digigit tikus misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gara-gara kita mau supaya murid kita bisa praktikum komputer, secara tidak langsung kita jadi harus beli obat anti tikus misalkan, kayak gitulah kurang lebih gitu ya, aktivitas-aktivitas yang dalam tanda kutip terpaksa kita lakukan karena kita punya laboratorium secara fisik ya di sekolah kita gitu atau di kampus kita. Sudah gitu, belum lagi tadi kalau ngomongin biaya gitu ya, komputernya sendiri udah mahal. Terus belum lagi biaya internet gitu kan. Kemudian juga biaya pemeliharaan juga, bersih-bersih, listrik juga biaya listrik dan seterusnya dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu, penggunaan lab komputer juga kan nggak setiap saat ya, artinya on demand. Ya, kalau lagi ada praktikum, kita pakai komputer. Kalau lagi belajar yang one way gitu ya, penyampaian dalam bentuk presentasi gitu ya, guru menyampaikan topik pembelajarannya seperti biasa gitu. Komputer mungkin lagi nggak dipakai gitu kan. Artinya justru jangan-jangan gitu kalau kita udah investasi dengan membeli komputer secara fisik, membuat ruangan khusus isinya 100 komputer dan seterusnya, jangan-jangan utilisasinya malah lebih sedikit daripada nganggurnya kayak gini. Jadi kalau dilihat garis area-area yang warna kuning itu jadinya lebih luas daripada area-area yang warna biru gitu ya. Nah, dengan demikian jadi pertimbangan juga kan, apakah investasi dengan membeli komputer ini worth it nggak nih gitu kan, balasannya cukup oke atau enggak. Belum lagi ya tadilah dengan risiko-risiko ada komputer yang rusak lah, ada yang kena virus lah, ada yang ketumpahan air lah, dan seterusnya, ada yang kemasukan debu lah, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah gitu lagi gitu ya, kalaupun kita bilang ya sudah kalau gitu komputernya ditiadakan gitu ya, tiap siswa pakai komputer masing-masing, satu kalau dia punya gitu kan, dua kalaupun dia punya tapi speknya sesuai, tiga kalaupun dia punya tapi bisa jadi masing-masing orang punya device-nya masing-masing, ada yang pakai Windows, ada yang pakai Mac, ada yang pakai Linux dan seterusnya, ada yang pakai Chromebook bahkan gitu ya. Jadi masing-masing orang juga punya alatnya masing-masing, sehingga susah juga kalau kita paksakan bahwa teman-teman sebagai instruktur gitu ya, jangan lupa nanti kita praktikum harus ada ini dan seterusnya. Artinya itu memberatkan juga bagi siswanya untuk install dan seterusnya. Sudah gitu memastikan bahwa mereka menginstal aplikasi sesuai dengan yang kita mau juga kan kayak hampir tidak mungkin gitu kan. Kita ngecek satu-satu dari katakanlah berapa 100 orang gitu atau 50 orang peserta, kita cek satu-satu apakah di laptopnya masing-masing sudah terinstall atau belum. Wah, itu udah bukan hal yang kayaknya patut untuk dilakukan kayak gitu. Artinya apa? Artinya yaitu tadi, baik memiliki lab secara fisik atau kita minta pesertanya untuk pakai laptop atau pakai PC-nya masing-masing, agaknya ada hal-hal yang memberatkan. Belum lagi gitu ya, contoh ini contoh doang, yaitu ini contohnya di Fasilkom UI gitu ya. Saya ambil nama mata kuliahnya aja nih, saya cuma berandai-andai gitu ya, bahwa ada nama mata kuliah namanya dasar-dasar pemrograman, ada mata kuliah namanya basis data, ada mata kuliah namanya jaringan komputer, dan sekian mata kuliah lainnya gitu ya, yang mana untuk tiap mata kuliah kebutuhan untuk praktikumnya beda-beda, software yang dibutuhkan juga beda-beda. Yang satu ada yang pakai Java, yang satu pakai MySQL, yang satu pengennya ada SQL-nya, yang satunya lagi untuk jaringan komputer bahkan pengennya nggak pakai Windows gitu, pengennya pakai Ubuntu. Jadi mahasiswanya disuruh praktikum pakai Linux, terus ada Apache dan seterusnya. Artinya variasi kebutuhan untuk sebuah mata kuliah
berbeda-beda nih. Jadi kalau kita katakanlah ada dari 50 mata kuliah gitu ya, katakanlah ada 10 mata kuliah yang harus praktikum, seenggak-enggaknya jadi kita harus menyediakan 10 jenis komputer dong, berarti 10 mesin ya untuk satu orang gitu kan. Jadi kalau saya siswa, kalau saya lagi praktikum dasar-dasar pemrograman, saya pakai ini gitu kan. Kuliah basis data, praktikum kayak komputernya yang ini dan seterusnya. Jadi kalau kayak gitu repot banget dong kalau ada 100 siswa ya, terus ada 10 mata kuliah kan 1000 komputer. Ini agak teknis gitu ya, dari 10 mata kuliah tadi kan sebenarnya bisa kita pepet-pepetin, artinya sama Windows nih gitu kan. Ya udah yang ini diinstal aja di satu komputer, ini semua ditumplekin semua ke satu komputer, oke itu bisa, tapi berarti butuh spek komputernya kan yang cukup tinggi kan, dan seterusnya. Belum lagi kalau ada konflik antara satu software dengan software lain dan seterusnya. Jadi kadang bisa kadang enggak, tapi katakanlah kita kurang-kurangin pun jadinya berapa komputer gitu kan, tetap aja mungkin puluhan dan bahkan ratusan komputer, yang mana itu juga kayak tadi pemeliharaannya butuh effort, kemudian juga satu komputer kalau speknya juga dalam tanda kutip seadanya, jadinya nggak optimal. Artinya teman-teman ketika melakukan praktikum jadinya juga ngerasain lambat dan seterusnya. Kira-kira itu kendala ketika kita punya komputer fisik. Nah, maka dari itu saya sampaikan hari ini gitu ya, adalah mengenai laboratorium yang maya. Jadi sebenarnya mirip sama kayak gini juga kurang lebih, tapi bayangin bahwa mesin-mesin ini tuh nggak ada di gedungnya sekolahnya teman-teman, nggak ada di fakultasnya teman-teman gitu ya. Mesin-mesinnya ini adanya di mana? Adanya di Microsoft gitu. Jadi Microsoft tuh punya data center, punya gedung khusus gitu ya. Paling dekat di Singapura gitu ya, terus ada juga di Hong Kong, ada di Australia, India, dan di US pastinya dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kita nanti bisa pilih yang paling dekat aja dengan kita gitu. Artinya Microsoft punya data center, punya gedung khusus yang isinya adalah komputer-komputer. Kita nggak perlu tahu, kita nggak peduli gitu kan, cara Microsoft nyusun kabel kayak gimana, cara Microsoft pasang jebakan tikus kayak gimana, kita jadinya nggak perlu ngurusin. Intinya adalah hardware itu Microsoft yang sediakan gitu. Kita tinggal numpang login di sana lah, kira-kira gitu. Melalui apa ya? Melalui internet jadinya kayak gitu. Jadi bayangin sekarang posisi Microsoft, kalau saya dengan kasar boleh saya katakan adalah Microsoft itu jadi kayak warnet sekarang gitu kan. Karena kita nyewa komputer, sama kayak kalau kita ke warnet, kita katakanlah ngerjain tugas kuliah gitu ya, bikin skripsi atau bikin laporan dan seterusnya, nyewa komputer kalau kita belum punya gitu ya. Kalau kita nyewa komputer 2 jam gitu, bayar sekian, misalkan per jamnya berapa, 10.000, berarti bayar 2 jam 20.000 misalkan kayak gitu. Sesederhana itu sebenarnya teman-teman, tapi enaknya adalah saya nggak perlu capek-capek ke warnet. Artinya saya dengan laptop saya sendiri sebagai siswa gitu ya, dengan laptop saya sendiri asalkan punya koneksi internet, yang mana kalau harusnya sih di Indonesia sekarang ya, apalagi dengan beberapa bulan terakhir gitu ya, ini kan jadi kebutuhan akan internet itu akan jadi tinggi sekali gitu ya, koneksi internet. Asumsikan koneksi internet itu aman, berarti saya sebagai siswa bahkan saya cukup duduk di kamar gitu ya dengan manis gitu kan. Saya katakanlah sediain air minum buat diri saya sendiri, sediain cemilan buat diri saya sendiri, saya siap ikut praktikum bahkan di tempat tidur saya sendiri, bahkan kira-kira kayak gitu. Jadi segampang itu. Karena apa? Karena komputernya adanya di Microsoft tuh, di data centernya Microsoft. Kita tinggal connect aja. Nah, gimana caranya untuk menuju ke sana? Ntar dulu, sebelum siswanya bisa connect, kita sebagai kalau saya berperan sebagai instruktur gitu ya, sebagai dosen, berarti dari sisi sayanya dulu nih yang menyiapkan apa? Menyiapkan laboratorium maya ini gitu ya. Yang perlu saya siapkan adalah salah satunya yang paling penting adalah yang namanya mesin virtual, atau ya bahasa condetnya itu namanya virtual machine lah, kayak gitu. Kenapa kita harus siapkan virtual machine? Karena saya sebagai dosen, sebagai instruktur, saya pingin semua siswa saya, semua peserta pelatihan gitu ya,
memiliki mesin yang seragam, ya, sama semua. Apanya yang sama? Isinya sama, seenggaknya. Yang saya butuhkan untuk supaya mahasiswanya atau ya tadi pesertanya bisa melakukan yang saya instruksikan, berarti kan harus saya yang isi dulu nih. Softwarenya tuh apa, gitu ya. Misalkan, contoh paling gampang. Saya mau ada pelatihan Microsoft Office, misalkan. Berarti kan seenggaknya di virtual mesin tadi ada Word, Excel, PowerPoint, contoh kayak gitu. Atau saya mau ngajar tentang berhubungannya dengan matematika atau dengan fisika, jadi harus ada MATLAB misalkan. Atau tentang pemrograman harus ada Java, harus ada .NET misalkan. Ada saya mau ngasih pelatihan tentang kayak tadi ya, database management system, berarti harus ada Oracle misalkan, harus ada Postgre dan seterusnya, software-software yang kita butuhkan lah gitu. Jadi udah terisi ya, jadi kita yang ngisi ini sebagai instruktur atau ya kalau kita punya asisten gitu ya, asisten kita yang bantu untuk ngisi piranti lunak yang dibutuhkan, atau kalau kita punya staff IT yang bisa kita kita mintain tolong untuk diisi, beliau yang ngisi gitu ya. Intinya mesin virtualnya jadinya seragam gitu ya. Semua software udah diinstal, settingan-settingan diseragamin. Kita cukup lakukan satu kali aja karena ini berlaku sebagai template gitu ya. Jadi dikelola secara terpusat ya. Dapat dikontrol jadwal nyala dan matinya, bahkan itu kita yang kontrol nih sebagai sebagai yang punya lab nanti. Gitu. Jadi bahwa saya pengen komputernya otomatis nyala setiap jam 2 siang, setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat. Kenapa? Karena setiap tanggal dan setiap hari dan jam segitulah kita memang jamnya jam praktikum dan seterusnya. Jadi enak, penggunaannya nggak akan berlebih ya. Kalau misalkan kita pakai komputer fisik, ya teman-teman matiin komputernya, atau kalau mereka udah pada pulang akhirnya kita yang matiin satu-satu komputernya dan seterusnya. Sudah gitu dapat diatur kuota penggunaannya. Jadi kalau misalkan di luar jadwal tadi, misalkan kita ngasih masing-masing peserta kuota tambahan gitu ya, untuk mereka nyoba-nyoba di luar jam tadi, misalkan ada kuota tambahan 5 jam misalkan, atau 10 jam dan seterusnya. Dan yang paling enak yang tiga bawah ini nih, ya, yaitu tidak perlu lokasi fisik. Jadi semua peserta bisa di tempatnya masing-masing, tidak perlu biaya pemeliharaan ya, dan aktivitas pemeliharaan kita tidak perlu karena dipeliharanya oleh yang punya warnet ya, Microsoft yang melihara, dan tidak akan pernah usang. Jadi kalau kita punya katakanlah gitu ya, punya PC canggih gitu ya, punya PC canggih di laboratorium kita plus ada monitor biasanya. PC-nya sih masih oke, tapi lama-lama setahun kemudian atau berapa bulan kemudian karena monitornya kurang oke speknya, lama-lama makin lama monitor makin redup. Artinya kita harus beli monitor lagi dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau kita punya semuanya serba maya gitu, serba virtual, jadi nggak ada istilah usang lagi nanti. Nah, laboratorium maya tadi bisa kita buat di layanannya Microsoft sebagai penyelenggara webinar ini. Nama layanannya adalah Azure Lab Services. 3 komponen pentingnya adalah satu fleksibel ya, karena dari sisi template, mesin segala macam kita bisa atur. Kemudian siswanya nanti mau ngaksesnya dari laptop kayak dari PC segala macam nggak ada masalah ya. Sudah gitu cost efektif, benar-benar cuman kita perlu keluar biaya kalau kita lagi pakai doang, mirip banget kayak warnet gitu ya. Dan yang terakhir simple. Nah, secara detailnya jadi ya Azure Lab Services ya memungkinkan kita sebagai pengajar, mungkin hari ini yang pada datang teman-teman pengajar gitu ya, baik dosen maupun guru atau mungkin trainer gitu ya, untuk membuat laboratorium maya yang mendukung kegiatan praktikum yang berbasiskan komputer tentunya gitu ya. Jadi bukan pakai bahan kimia gitu-gitu, bukan. Belum sampai sana teknologinya, tanpa membebani dan merepotkan departemen TI. Nanti saya ceritain lebih lanjut. Jadi enak dari sisi pengajar, aduh saya mau ada ini nih gitu ya, tapi kalau mau ada ini harus ngobrol dulu ke departemen TI, jadi harus nyusahin mereka dan seterusnya. Padahal cuma butuh nambah ini doang gitu kan dan seterusnya. Nah yang kayak gitu jadinya harusnya nggak ada lagi karena template virtual mesinnya terserah kita mau kita isi apa. Yang kedua, menyediakan perangkat laboratorium ya, jadi bagi siswa gitu ya untuk diakses dimanapun dengan PC maupun laptop mereka sendiri. Yang penting ada koneksi internet. Yang ketiga, memberikan kontrol
ya. Jadi si Azure Lab Service ini ngasih kontrol ke kita untuk urusan penjadwalan dan availability ya, ketersediaan dari perangkat laboratorium tadi. Jadi kita bisa tentukan jadwal kelas kita secara terpusat. Nah, yang keempat yang kalkulasi harga yang nanti teman-teman bisa lihat juga kita jadinya mudah untuk melakukan pembiayaan. Nah, kalau dari tadi saya ngomong lebih ke arah apa pentingnya dan seterusnya, pentingnya Azure Lab Services, kemudian apa itu layanan yang bisa dimanfaatkan seperti apa. Sekarang bentuk contoh implementasinya kira-kira kayak gini kalau saya bayangin. Katakanlah ada sekolah atau fakultas gitu ya. Terus kan ada guru gitu ya, ada dosen gitu kan. Dan tiap guru, tiap dosen mungkin mengajar satu mata kuliah, mungkin mengajar 2 mata kuliah dan seterusnya gitu ya. Kemudian kan nanti ada siswanya, siswa-siswi gitu ya. Nah, implementasinya Azure Lab Service kayak gimana? Sebagai IT administrator gitu ya, administrator TI gitu ya, kita bikin yang namanya lab account di Azure. Gitu. Nanti saya tunjukin gitu ya screenshotnya, atau bahkan nanti kita lihat langsung di halaman webnya. Kita bikin lab account untuk fakultas tersebut atau untuk sekolah tersebut. Jadi kalau dalam satu universitas katakanlah gitu, ini saya bayangin dalam satu universitas ada 10 fakultas gitu. Nah, kita bikin 10 lab akun gitu, karena masing-masing fakultas enaknya sih punya lab akunnya sendiri-sendiri. Seperti halnya setiap fakultas pasti punya ruangan laboratorium sendiri kan, kayak gitu. Nah, tiap lab akun gitu ya, tiap lab account, dosen atau guru yang membutuhkan laboratorium, kita jadikan dia sebagai namanya lab gitu. Jadi kita kasih, nih dari sekian dosen ternyata ada 10 dosen nih yang bakalan butuh praktikum. Nah, kita kasih tuh username dia, itu kita tunjuk sebagai lab creator di situ. Oke, lanjut lagi. Nah, sebagai lab creator, kalau saya sudah ditunjuk oleh admin TI tadi sebagai lab creator, saya sebagai guru atau sebagai dosen bisa bikin yang namanya lab gitu. Mau bikin 1 lab, bikin 2 lab, terserah gitu. 1 lab biasanya merepresentasikan 1 mata kuliah biasanya, atau bahkan dalam 1 mata kuliah kalau mau ada banyak lab juga sebenarnya silahkan aja gitu ya. Nah, keterhubungannya dengan siswa-siswi gimana? Nah, ini contohnya. Jadi tadi ya, dalam 1 lab itu kan kita menyediakan berapa nih? Misalkan ada lab yang isinya ada 10 virtual machine, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 100 bahkan. Maksimal kalau nggak salah dalam 1 lab itu ada 400 virtual machine. Jadi kalau kita punya mahasiswa lebih dari 400, mungkin kita perlu bikin lebih dari 1 lab gitu ya untuk 1 mata kuliah. Tapi ya kalau di bawah itu kita cukup bikin 1 lab, nanti kita isi dengan labnya itu misalkan ada 200 virtual machine, seakan-akan kita punya 200 komputer atau 200 laptop yang kita sewa dari Microsoft untuk bisa dipakai sama para peserta kita. Nah, siswa-siswi ini kita sebutnya sebagai lab user. Ada siswa yang terdaftar di kuliah, ada yang kayak gini, siswa yang terdaftar di 2 mata kuliah, jadi dia punya akses ke 2 virtual machine yang berbeda. Yang satu isinya mengenai database tadi, yang satu mengenai jaringan komputer, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Langkahnya mudah sekali, yaitu 1 tadi administrator TI membuatkan lab account untuk sekolah atau untuk fakultas. Nah, jadikan guru atau dosen sebagai lab creator. Nah, guru atau dosen sebagai lab creator jadinya bisa bikin lab. Gitu ya, bisa bikin lab di situ, nanti masukin lab itu judul labnya apa, biasanya kita masukin dengan nama mata kuliah gitu kan, dan pastinya menyiapkan template mesin virtualnya tadi gitu. Jadi isinya apa nih, bakalan ada SQL Server, .NET, Java dan seterusnya gitu ya, software-software yang dibutuhkan, butuh PowerPoint, butuh Microsoft Visio dan seterusnya. Kalau dirasa sudah oke isi dari template-nya tadi, ada aktivitas namanya publish. Jadi kayak dipublish gitu ya, kayak dibungkus lah, dibungkus. Nah, setelah dibungkus bisa diatur jadwal praktikumnya, tanggal berapa, jamnya jam berapa. Kemudian jangan lupa siswanya diundang sebagai lab user.
Sudah, nanti begitu jadwalnya udah tiba, atau kalau ada kuota yang memang kita kasih ke siswanya, si lab user tadi, siswa, peserta, bisa menggunakan mesin virtual yang sudah kita sediakan, template-nya, kayak gitu. Saya lanjut lagi ya. Jadi kalau secara singkatnya, peran pengguna, administrator TI berperan sebagai lab account owner, kemudian guru, dosen, trainer, instruktur, itu berperannya nanti sebagai lab creator, siswa peserta berperannya sebagai lab user. Singkatnya seperti itu. Kita demo yuk. Kalau gitu, bagi sekolah yang mungkin sudah kenal dengan dunianya Microsoft atau pakai layanan Microsoft, seperti yang kita tahu, layanan-layanan Microsoft utamanya itu bisa diakses dari satu alamat, ya, nama alamatnya ini, saya gedein ini pastinya ya, mungkin kalau beberapa kali ikut acaranya Microsoft mungkin apal kali linknya ya, portal.azure.com gitu ya. Bisa jadi teman-teman guru gitu ya udah dikasih aksesnya atau belum, nah itu balik lagi tergantung admin TI-nya masing-masing. Tapi kalau sudah gitu ya, sekarang ceritanya saya berperan sebagai admin TI, saya masuk ke portal azure.com ini, masuk sebagai username password yang sudah saya punya sebagai admin. Nah, nanti ada layanan di sini saya bisa search namanya Lab Services. Nah, ini saya klik gitu ya. Nah, habis itu saya bisa bikin namanya lab account tadi. Contoh yang udah saya bikin adalah untuk Fasilkom misalkan. Nanti kalau ada untuk fakultas FMIPA misalkan, nanti saya bikin namanya FMIPA. Dan seterusnya, atau kalau untuk sekolah ya berarti untuk sekolah SDN 03 bla 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 dan seterusnya, atau SMA dan seterusnya. Nah, setelah udah bikin lab account ini ya, ini saya tinggal next doang gitu ya. Ini juga dilakukannya bukan oleh guru, ini dilakukan oleh admin TI gitu ya. Intinya begitu kita punya lab account, contohnya ini yang udah saya bikin namanya untuk Fasilkom gitu ya. Kalau saya klik, nah saya bisa undang guru-guru atau dosen-dosen yang ada di Fasilkom ini sebagai ini dia nih lab creator. Jadi saya masuk ke sini, nanti saya bisa masukin nih si Bapak Anu gitu ya sebagai yang namanya lab creator di sini. Ceritanya di sini mungkin ada Bapak Raka dan seterusnya. Nah, ini kayak gini. Berarti saya bilang, oh Bapak Raka sebagai lab creator nih di Fasilkom, nanti dia akan bisa bikin lab sesuai dengan mata kuliah yang dia ajar. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita undang guru-guru, dosen-dosen sebagai lab creator. Sedemikian hingga ketika Bapak Raka mau mengakses labnya, itu URL-nya beda. Alamatnya beda, bukan di sini. Nah, ini kan untuk adminnya, ini kan lebih ke untuk adminnya. Nah, untuk para dosen, gitu ya, atau dalam tanda kutip adalah lab creator, ini masuknya ke sini, labs.azure.com. Ya, jadi ini saya copy, saya coba buat ini. Nah, ya, saya sign in. Oke, saya masuk sebagai akun saya sebagai dosen lah gitu ya. Kira-kira ini ceritanya saya udah pakai topi yang berbeda nih. Kalau tadi sebagai admin, ceritanya sekarang sebagai lab creator gitu. Di account lab namanya Fasilkom. Nah, ini contoh lab-lab yang sudah pernah saya bikin gitu ya. Saya sebagai lab creator, kalau memang belum pernah saya bikin di sini, saya bisa pilih new lab gini. Nah, nama labnya apa nih? Gitu ya, ceritanya saya adalah dosen misalnya, nah ini saya punya contekan ya, dosen robotika misalkan di Fasilkom. Nah, saya bikin lab kayak gini, namanya apa gitu ya. Nah, terus kan kita ditanya, nanti para pesertanya, siswanya itu bakalan pakai OS-nya apa ya, mesinnya ya, oh pakai Windows 10 atau pakai Ubuntu atau pakai Windows tapi udah ada SQL-nya, atau pakai Windows tapi udah ada Visual Studio-nya, dan seterusnya, ada pakai CentOS dan seterusnya. Template-nya ada banyak. Jadi di bagian sini ya kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Template-nya ada banyak, tapi yang diaktifin baru sebagian doang. Cuman kalau kita mau lihat di sini ada Ubuntu, CentOS, ada macam-macam Pak. Ada BizTalk, apalah segala macam nih, ada Kubernetes dan seterusnya, ada banyak sekali. Tapi yang paling gampangnya gitu ya, kalau saya kasih contoh, pilih tadi ya udah, ceritanya siswanya akan pakai Windows 10 Pro versi 1909. Nah, speknya bisa kita atur
Gitu. Mau yang RAM-nya 3,5 GB, yang 7 GB, 16 GB dan seterusnya. Jadi kita bisa atur ceritanya mungkin yang 7 GB gitu ya. Nah, lokasinya nih, labnya warnetnya mau di mana gitu kan. Ya udah cari paling dekat, misalkan di Asia Pasifik di sini. Gitu. Oke, kita next. Username-nya apa? Username-nya misalkan secara seragam kita kasih aja namanya student, password-nya misalkan student@2020 misalkan contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Kita bilang use same password for all virtual machine. Saya pilih next. Nah, ini dia. Ada yang namanya kuota. Ya, jadi di luar jadwal kelas kita bisa ngasih kuota gitu ya. Kalau mereka mau ngakses virtual mesinnya nanti berapa nih? Oh, 5 jam gitu ya. Jadi di luar jadwal kita kasih waktu 5 jam. Terus kita juga bisa dikasih fitur ini, yaitu ketika pesertanya disconnect dari virtual mesinnya gitu udah di close, dia otomatis shutdown setelah 15 menit nggak dipakai misalkan kayak gitu. Ini saya ini. Nah, begitu saya finish, udah dia akan create laboratoriumnya ini. Kita tunggu waktu 20 menit gitu. Tapi kan ini kita nggak bakal nungguin gitu ya. Untungnya saya udah punya beberapa laboratorium yang sudah saya bikin sebelumnya. Ini saya close aja. Di sini, oke, sambil di sini. Nah, contohnya, ya kalau saya ke depan lagi ke sini, ya, dan seterusnya. Nah, ini kayak tadi ada beberapa laboratorium yang sudah saya selesaikan pembuatannya. Contohnya yang ini, IKI 10200 dasar-dasar pemrograman gitu kan. Saya klik. Nah, kalau kita lihat isinya gitu ya. Ada menu dashboard ya, ngasih tahu ini harganya berapa kira-kira dan seterusnya. Ya, kalau kita ngeliat ini template nih, template template virtual mesinnya kita bisa akses nanti di sini, nanti saya tunjukin. Nah, kemudian virtual machine pool. Nah, ini kita bisa set nih untuk kelas kita bakalan ada berapa virtual mesin ya gitu. Nah, ini kita bisa atur nih. Oh, ternyata pesertanya nambah jadi 20 orang. Nah, ini kita bisa bikin 20. Kalau kita save, dia akan nambah sendiri nanti sebanyak 7 ya. Total kan sekarang 13 dan seterusnya. Nah, terus kita bisa dari sisi user, kita bisa undang nih. Add user by email address, namanya siapa? Misalkan fuadi@live.com dan seterusnya. Nanti begitu kita save, dia akan muncul sebagai salah satu peserta di sini. Kemudian bisa kita invite si fuadi@live.com tadi, kita bisa kirim email. Ya, kita invite, nanti silahkan bergabung dan seterusnya di lab ini gitu. Nah, begitu udah beres gitu ya, virtual mesinnya udah kita siapin, kita isi dengan software-software yang kita butuhkan. Kalau nggak salah ada contoh virtual mesin yang sekarang nyala itu yang basis data kalau nggak salah. Tadi udah saya nyalain, coba kita lihat. Oke, belum di template-nya. Nah, ini dia. Coba saya connect ke virtual mesinnya. Ini masih sebagai dosen ya. Karena belum saya belum saya publish, belum saya paketin gitu ya. Nah, saya juga masuknya ke sana. student@2020. Nah, saya coba masuk ke template-nya, kemudian bisa kita atur-atur isi dari, nah ini dia. Ini template virtual mesinnya kayak gini. Jadi kayak kita lagi pakai komputer warnet, cuman tanpa perlu pindah laptop gitu, tanpa perlu pindah komputer gitu. Ya, jadi kita bisa masuk ke dalam situ, kita login sesuai dengan username dan password yang tadi kita tentukan. Nanti kita bisa install software yang dibutuhkan. Sudah gitu enaknya juga karena ini virtual mesinnya adanya di data center Microsoft. Jadi pakai koneksi internet Microsoft nih ketika kita melakukan download atau akses ke suatu ke suatu website atau ke suatu artikel dan seterusnya dari mesin ini gitu. Jadi kalau kayak saya kasih contoh misalkan ya. Kan kalau kita mau ngedownload, misalkan kita bilang ke peserta, tolong download dong software ini. Ternyata softwarenya 1 GB misalkan, jadi downloadnya bakalan lama banget. Sudah gitu diinstal di laptopnya berat dan seterusnya. Nah, ini kan jadinya kendala seperti itu jadinya nggak perlu ada lagi gitu kan. Nah, begitu ini udah jadi gitu ya, servernya udah jadi, mesinnya sudah jadi dan seterusnya, saya install software-software yang saya butuhkan, ada Office-nya, ada SQL Server dan seterusnya. Begitu kita close gitu ya, ini juga udah saya masukin ya. Nah, begitu saya close, nah kita bisa pencet ini nih publish. Jadilah dia sebuah
virtual mesin pool, yang mana ketika kita pencet publish dia juga nanya mau berapa nih mesinnya. Oh, mau ada 50 orang nanti yang jadi peserta misalkan kayak gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, nanti kalau udah dipublish akan muncul di virtual mesin pool nih kayak gini tadi. Sorry, ini yang robotika udah jadi ya. Di virtual mesin yang ini yang dasar-dasar pemrograman gitu ya, tadi udah jadi. Udah saya publish template-nya sehingga bisa diakses oleh siswa-siswanya sejumlah dengan virtual mesinnya. Nah, ini contohnya di sini ada 13 virtual mesin kayak gitu. Harusnya sih jumlah virtual mesinnya kita sesuaikan dengan nanti jumlah peserta kita ada berapa. Kalau di sini contohnya misalkan ada 20 orang misalkan, ya sudah, ya di sini ya kita gedein aja jadi 20 orang kayak gitu. Sudah gitu, kalau udah kita set up semuanya, mesinnya udah tersedia, orang-orang yang bakal ngakses juga sudah kita undang. Nah, jangan lupa kita bisa ngatur yang namanya jadwal nih kayak gini. Kalau ternyata bahwa praktikum saya akan dilakukan setiap hari Kamis gitu ya, mulai jam 10. Nah, ini kita double klik aja di sini. Atau bisa juga ngeklik di sini, sebenarnya sama aja. Jadi ini kita double klik. Nah, event type-nya kita pilih standar gitu ya. Terus ini tanggal berapa, jam berapa, selesai jam berapa ya. Misalkan katakanlah kayak gini. Terus kita bisa atur, oh ini nanti tiap Kamis dan tiap Senin misalkan. Setiap 1 pekan sekali sampai akhirnya tanggal berapa gitu. Misalkan sampai 9 Oktober misalkan kayak gitu. Nah, ini saya save. Ya, saya save. Ya, jadi itu ceritanya jadwal kelasnya itu, nah ini jadinya setiap Kamis gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti di tiap Senin juga ada lagi, Kamis, Senin, Kamis. Nah, ini udah saya jadwal yang lain ya. Tadi udah bikin duluan sebagai contoh gitu ya. Jadi Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti nextnya lagi Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Dan seterusnya. Nah, begitu kita udah atur jadwalnya gitu ya, siswanya bisa ngakses melalui apa? Melalui link ini nih, Pak. Nah, ada registration link, ini kita kirim nih ke para siswa atau para peserta. Jadi kalau para peserta masuk sini gitu ya, ini saya copy. Ini, nah, kayak gini, nanti dia punya layar yang kurang lebih mirip kayak kita tadi, tapi ini sebagai peserta nih. Jadi bedanya kayak gini nanti, sebagai peserta layarnya kira-kira sesederhana ini. Nah, ini dia. Ini VM-nya udah running karena memang sekarang udah jadwalnya jadwalnya untuk praktikum. Cara dia mengakses komputernya gimana? Cara dia mengakses virtual mesinnya gimana? Ini tinggal klik ini doang. Ya, dia akan ngedownload suatu file ini. Kalau kita klik, nanti dia tinggal masukin password, yaitu yang tadi student kita @2020. Coba saya lihat. Nah, kayak gini. Saya klik OK. Gini. Gitu kira-kira. Nah, bahkan kalau teman-teman sambilan mau coba, khusus untuk kelas yang dasar-dasar pemrograman, ini bahkan saya open, artinya saya nggak restrict gitu ya. Jadi siapapun bisa buka, bisa daftar kalau masukin URL ini di browsernya masing-masing. Nah, ini URL-nya saya copy paste ke chat ya. Nah, nih, jadi kalau ada yang mau nyoba silahkan gitu ya. Nanti akan muncul pop up untuk masukin password. Masukin passwordnya itu tadi tuh yang student @2020 nih, passwordnya kayak gini. @2020. Itu kalau mau yang nyoba, kalau ada yang mau nyoba ya, silahkan aja. Nah, saya lanjut lagi karena waktunya tinggal sedikit. Ini adalah screenshot dari aktivitas saya tadi gitu ya. Yang perlu teman-teman ketahui juga selain how to-nya tadi ya, di belakang layar apa yang terjadi kan tadi udah saya ceritakan, sudah saya demokan. Nah, skenario lain kalau di luar dari kelas formal adalah satu, menyediakan sesi hands-on lab di sebuah event training atau konferensi. Jadi kalau saya tadi gitu ya sebagai guru privat bahkan gitu kan bisa bikin training, nah tapi pesertanya butuh hands-on lab. Nah, jadi bisa pakai Azure Lab Services. Atau saya sebagai pembawa acara misalkan dari suatu event mau ada kuisnya harus pakai komputer secara khusus gitu ya karena ada software khusus, saya bisa lakukan. Atau ada ujian praktek, saya bisa pakai Azure Lab Services. Saya bisa menyelenggarakan lomba ya, dari suatu acara gitu ya, ceritanya ada launching produk apa gitu, yang mana produk itu harus dikerubutin oleh
para pengunjung gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan lomba dan seterusnya. Atau kalau lagi pengembangan aplikasi, kita bisa melakukan error hunting atau bug hunting gitu kan. Atau juga ada yang namanya user acceptance test atau melakukan load test, stress test dan seterusnya. Jadi selain kelas formal tadi gitu ya, praktikum di kuliah atau di di kelas gitu ya, di sekolah, juga bisa kita manfaatkan warnet secara virtual ini, laboratorium maya ini untuk acara-acara atau kepentingan lainnya. Kalau dari sisi biaya, perhitungan biayanya tuh bagi saya sih relatif mudah. Intinya tadi kan kalau kita lihat ada VM yang 4 GB, ada yang 8 GB, ada yang 16 GB. Nah, Microsoft itu mengelompokkan virtual machine itu berdasarkan bobotnya. Dia nyebutnya ini bobotnya 20, yang ini bobotnya 42, yang ini bobotnya 55, dan seterusnya. Jadi ini satuan bobotnya lah ya. Yang paling spesifikasi yang paling rendah nih 4 GB ini ya pastinya bobotnya paling kecil 20 gitu kan. Yang 32 GB nah ini 84 dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Artinya per bobotnya ya, per lab unitnya itu per jam cuma Rp156. Ini udah kayak jualan gitu ya, jualan warnet. Tapi intinya kayak gitu komponen harganya. Jadi 1 unit per jam itu 156. Jadi kalau kita mapping lagi ke servernya tadi, ke komputernya, kalau yang bobotnya kecil 1 jam ini cuma Rp3.128 gitu. Nyewa warnetnya lah ya, istilahnya kalau kita ngomonginnya kayak warnet, nah ini per jamnya ini 3.000. Kalau yang 8 GB per jamnya 6.500 dan seterusnya. Kalau udah selesai kita nggak perlu bayar gitu. Itu enaknya. Dan nggak perlu pelihara, nggak perlu dielap lagi, nggak perlu bersihin debunya, nggak perlu khawatir mengenai kabel-kabel dan seterusnya. Nah, ini contoh rumus biayanya jadinya gimana? Jumlah virtual mesin yang kita butuhkan. Jadi kalau pesertanya ada 100 ya berarti kan kita butuh virtual mesinnya 100 gitu kan. Terus tadi harga virtual mesin per jam nih, yang ini ada yang 3.000, ada yang 6.000, ada yang 8.000 gitu kan. Terus ya udah tinggal butuhnya berapa jam. Gampangnya contoh, kalau ada 100 siswa, setiap siswa butuh mesin virtualnya tuh yang tadi lah yang paling rendah dulu, misalkan yang 4 GB tadi, yang 4 GB. Terus setiap pekan, seminggu sekali gitu ya, seorang siswa tadi butuh waktu selama 5 jam. Jadi kalau sebulan gitu ya, 4 pekan, 5 dikali 4 kan 20. Jadi gampang nih, tinggal 100 dikali Rp3.000, ini kan tadi 3.000 sekian ya, dikali 20 jam. Jadi kalau selama sebulan biaya pakai warnetnya untuk 100 siswa cuma segini gitu kira-kira, tanpa tadi ya pemeliharaan, tanpa takut rusak dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua, teman-teman, rekan-rekan semua, kurang lebih Azure Lab Services secara secara layanan, secara benefit sudah saya sampaikan. Mungkin saya serahkan lagi ke Mbak Rima. Silakan Mbak Rima, mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya, saya persilahkan. Oke, wow, luar biasa Mas Wadi, lengkap banget ya, mulai dari layanannya, benefitnya, sampai ke perhitungan biayanya juga sudah dijelaskan oleh Mas Wadi dalam waktu yang singkat ini loh Bapak dan Ibu. Dan sepertinya di chatroom sih saya belum melihat ada pertanyaan, mungkin karena masih asik menyimak nih Mas Wadi. Ya. Jadi saya beri kesempatan. Keren. Ada yang ikutan ini. Luar biasa. Jadi saya beri kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh langsung raise hand, nanti akan saya pilihkan. Silakan Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Ada Bapak Kevin. Oke. Silakan. Pak Kevin Albert, silakan Pak Kevin, boleh diaktifkan mikrofonnya. Iya, halo, selamat sore. Sore. Saya mau tanya nih, mengenai Azure Lab ini, apakah bisa satu lab itu bisa dua atau lebih kolaborator atau tutor? Oh bisa Pak, jadi kita bisa kayak semacam punya co-creator gitu ya. Jadi katakanlah di assign langsungnya sebenarnya mungkin kayak ke dosen gitu ya. Tapi kan dosen atau guru mungkin punya asistennya sendiri kan, nanti kita bisa kasih ke dia gitu. Jadi dia ikut bantu yang ngisi-ngisi template tadi dan seterusnya. Bisa. Oke, jawabannya bisa. Satu lagi, kemudian saya dengar katanya untuk sekolah, itu free 12 bulan ya, untuk Azure-nya. Benar atau tidak ya? Nah itu konfirmasi lagi ke Microsoft-nya, saya agak lupa, tapi saya yakin banget pasti
untuk Microsoft khusus untuk institusi pendidikan tuh kayak punya diskon khusus atau punya promo khusus Pak. Jadi coba dieksplor aja promo-promo itu, coba dikejar aja Pak. Gitu. Oke, terima kasih, selamat sore. Siap, sore. Silakan. Baik. Sekarang kesempatannya akan saya berikan untuk Bapak Doni. Oke, silakan. Purnama Alam. Silakan Pak Doni. Baik, Pak, terima kasih. Sangat menarik sekali untuk praktikum mahasiswa saya, jadi bisa virtual ya, di rumah mereka masing-masing. Pertanyaannya, pada saat mereka menggunakan software, ini kan berarti ada layanan internet yang terhubung dengan mereka, kan? Betul, Pak. Betul. Jadi kalau saya... Apakah nanti nggak terjadi lag, Pak? Nggak terjadi lag pada saat misalkan nanti buka satu aplikasi gitu, apakah nanti nggak nge-lag? Jadi kalau saya boleh bukan gambar sih, saya nulis di sini. Jadi kalau dari laptop siswa gitu ya, terhubung dengan VM-nya Microsoft gitu ya, VM-nya di Azure gitu ya, Azure Lab Services. Ceritanya mereka itu koneksinya pakai apa Pak? Misalkan Pak pakai yang lagi terkenal deh, IndiHome misalkan gitu Pak ya. Ada yang pakai apa lagi ya koneksi ya macam-macam lah ya gitu ya. Ada yang ya macam-macam lah, ini contohnya kayak gini, atau ada yang pakai Biznet dan seterusnya kayak gitu. Ada yang pakai First Media misalkan kayak gini kan. Nah, koneksi mereka ke sini pakai provider internetnya mereka masing-masing, atau ya kalau mungkin pakai tethering di handphone gitu kan, bisa jadi gitu kan. Nah, itu untuk ngakses virtual mesinnya ini. Nah, sedangkan Pak, kerennya adalah ini, dari virtual mesinnya mengakses ke dunia luar gitu ya, ini pakai koneksinya Microsoft. Jadi kalau misalkan gitu ya, kalau saya untuk ngedownload, contoh doang nih Pak ya, download Visual Studio contohnya, ini adalah software, ini sebuah software itu ya, dari laptop saya ke tempat di mana Visual Studio itu berada, itu lambat biasanya. Tapi kalau dari VM ini cepat Pak. Jadi sekarang kita pakai koneksinya Microsoft gitu. Jadi kalau saya buka di sini gitu ya, nah ini saya buka saya buka browser gitu ya. Terus kalau saya speed test di sini, itu akan speed testnya pakai koneksinya si Microsoft. Nah, cuma pertanyaannya, kalau misalkan dari sayanya ke VM-nya lambat, ya jadinya kesannya lambat. Padahal kalau dari VM-nya keluar, itu mah cepat gitu. Semoga cukup jelas Pak, kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih. Ya. Oke, Mas Wadi, sekarang saya ambil pertanyaan dari chatroom. Boleh. Ini dari Bapak Suryadi. Kalau tiap siswa pakai Windows-nya beda-beda, bisa tidak ya, Mas? Bisa, justru dengan kita bikin template, jadinya kalau misalkan maksudnya kita nyediainnya beda template berarti ya. Nah, nggak bisa. Kalau misalkan kita dalam satu lab, itu kita nyediain satu template, pasti sama semua nanti. Nah, kalau kita pengen ada 2 template, berarti kita harus bikin 2 lab. Jadi dalam satu lab cuma bisa satu template. Tapi kalau pertanyaannya, oh ini siswa saya laptopnya itu Windows-nya beda-beda, ada yang pakai Windows 7, ada yang pakai Windows 8, ada yang pakai Windows 10 misalkan. Terus gimana dong ngakses si template-nya? Oh, nggak masalah, ngakses template-nya mah nggak masalah. Gitu. Oke, Mas Wadi, ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Bang. Apakah bisa diintegrasikan dengan grading atau penilaian? Oke, kalau secara langsung enggak, karena ini istilahnya kayak kita nyewa warnet gitu ya. Pihak warnetnya dalam tanda kutip Microsoft itu nggak punya akses langsung ke sistem penilaian kita, enggak. Kita pun nggak bisa masukin data penilaian di situ. Tapi kita kelihatan loh di sini bahwa Bapak Fedora, ini nih Ibu Gita ini udah make sebanyak 0,6 jam. Jadi kita bisa tahu nih si peserta kita tuh udah ngakses berapa jam kira-kira sih kayak gitu. Lebih ke situnya aja, partisipasi kehadiran lah ya dalam tanda kutip ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Mas dari Bapak Lukis Setiawan, sebagai lab account owner, apakah dapat melihat report lab creator tentang penggunaan misal jumlah jam VM atau resource Azure Lab yang sudah dipakai oleh masing-masing lab creator? Ya bisa Pak, harusnya ada.
untuk kayak gitunya ada lengkap gitu ya. Jadi kelihatan dari sisi pembiayaan segala macam, jadinya ketahuan VM ini di lab itu berapa jam. Ya, ini contohnya kayak gini, sudah dipakai berapa jam dan biayanya berapa. Di masing-masing lab itu ada dashboardnya. Nanti bagi lab account owner ada ininya sendiri, dashboardnya sendiri. Silahkan lagi. Selanjutnya dari Bapak Agus W. Jika siswanya sekitar 450, apakah user account-nya dibuat massal atau dibagi per kelas, Mas? Jadi kalau siswanya kebetulan 450, saran saya bikin 2 lab. Kalau saran saya, jadi di sini gitu ya, di depan sini kita bikin 2 lab, satu gitu ya, misalkan kelasnya tentang apa? Kelasnya tentang misalkan multimedia gitu ya, multimedia kelas A gitu kan, sama satu lagi multimedia kelas B. Bikin template-nya sama, tapi jadi kerja 2 kali memang terpaksa gitu kan. Tapi kira-kira sih gitu Pak, emang terpaksa harus bikin lebih dari 1 lab. Gitu. Oke, selanjutnya dari Bapak Bahtiar, Mas, apakah servernya bisa dijadikan host web server yang bisa diakses dari internet? Kalau dilihat dari koneksinya, dia tuh adanya di belakang load balancer. Jadi kayaknya sih kalau dia diakses dari luar, setahu saya nggak bisa. Tapi kalau dia ngakses ke internet bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Afifatul. Kalau untuk lab biologi, apakah untuk bioinformatik bisa? Jika bisa, misalnya ingin memakai software bioinformatik yang berbayar, apakah juga bisa? Apakah perlu tambahan biaya lagi? Oke, jadi kalau dibilang bisa, dalam tanda kutip harusnya sudah pasti bisa, karena bayangin kalau kita kayak punya laptop kosongan gitu ya, isinya baru Windows doang gitu. Nah, kita bisa isi dengan software apapun tadi yang buat biometrik dan seterusnya. Tapi jangan lupa nih, kita harus cari tahu software tersebut lisensinya gimana ketika dipakai secara virtual. Nah, biasanya bagi penyedia software tuh punya paket-paket lisensinya masing-masing. Ada yang harus satuan, ada yang paket setiap sekolah berapa, nggak peduli dia diinstal berapa kali. Jadi kalau ngomongin masalah lisensinya, itu di luar dari Azure Lab Services. Jadi kita harus punya license juga untuk pakai software-software tambahan tersebut di luar Azure Lab Services. Silahkan. Mas Wadi, ini tiba-tiba pertanyaan di chatroom banyak banget loh. Wow. Mungkin kita jawab bisa lebih singkat aja kali ya, Mas? Iya. Oke, ini dari Pak William Oki. Selamat sore, apakah penjadwalan penggunaan Azure Labs bisa diimpor dari jadwal yang ada di Outlook kalender? Oh, sayangnya belum bisa, sayangnya. Jadi emang harus manually ngetik lagi. Tapi tenang aja, recurrence-nya kita bisa atur kok. Jadi kayak kita cuma nentuin kayak tadi tuh harinya doang gitu ya di bagian schedule ini. Mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti recurrence-nya bisa kita atur. Misalkan setiap seminggu sekali, hari Rabu dan hari Jumat misalkan. Tapi ya nggak bisa langsung dari Outlook. Gitu. Oke, selanjutnya dari Pak Soeharto ini. Mas Wadi memungkinkan atau tidak layanan ini untuk eksperimen IPA? Nah, justru salah satu keuntungannya kalau kita punya laboratorium maya adalah gitu ya, kita nggak perlu takut rusak sama hardware-nya gitu. Jadi kalau kita nginstal sesuatu yang dalam tanda kutip eksperimen sifatnya membahayakan kayak gitu ya, membahayakan itu dalam arti ini jangan-jangan gara-gara kita install ini Windows-nya rusak gitu kan ya. Nah, terus kan kalau Windows-nya rusak atau apa segala macam kan jadinya kan kita panik terus minta tolong sama orang IT-nya gitu kan untuk tolong dong install ulang lagi dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini, kalau kita bikin lab, terus kita install sesuatu terus rusak, udah kita delete, terus kita bikin lagi. Nah, enaknya kayak gitu. Segampang itu jadinya. Ya, Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah apakah ada software yang dibatasi oleh Microsoft untuk tidak bisa diinstal? Sepanjang yang saya tahu enggak, karena Microsoft pun enggak tahu apa yang kita install di sini. Jadi dari sisi privacy juga Microsoft cukup menghargai ya. Jadi benar-benar isi software ini diserahkan ke kita dan Microsoft supposed to be nggak punya akses bahkan ke sini gitu. Secara hukum karena nggak Microsoft tuh harusnya nggak boleh secara hukum setahu saya gitu ya untuk tahu apa yang kita lakukan di sini tuh Microsoft bahkan nggak tahu. Jadi kita mau install apapun nggak ada masalah. Tapi ya itu tadi
tanggung jawab terhadap lisensi yang digunakan itu udah jadinya ditanggung oleh masing-masing institusi atau masing-masing pengguna gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya. Siapa yang bisa dihubungi untuk pembicaraan detail mengenai Azure ini untuk sekolah? Pertanyaan bagus. Kalau untuk implementasi gitu ya, atau jangankan untuk implementasi lah, artinya kalau emang teman-teman mau ngobrol-ngobrol dulu gitu terkait dengan terkait dengan ini gitu ya, teman-teman bisa hubungi saya dulu aja, kalaupun bingung gitu ya, atau Mbak Rima, atau mungkin kalau di sini ada teman-teman Microsoft nggak ya? Belum ada ya. Nah kalaupun belum ada, teman-teman bisa hubungi, nanti saya bisa forward ke ke teman-teman Microsoft Edu yang emang harusnya berkecimpung di institusi pendidikan teman-teman. Nah ini nomor telepon saya, silahkan kalau ada yang mau nyatet, ini alamat email saya, ini nomor telepon saya biasanya saya lebih doyan tadi di WhatsApp, di chatting aja gitu. Silahkan. Ya, selanjutnya Mas Wadi, ini pertanyaan dari Pak Husnil. Apakah dosen atau guru bisa memantau aktivitas siswa atau melihat layar VM siswa? Sayangnya enggak Pak, jadi ketika siswanya ngakses, kita nggak bisa ngintip dalam tanda kutip gitu ya, apa yang sedang dilakukan oleh siswanya, kayak gitu, nggak bisa. Tapi kalau siswanya sudah selesai ngakses gitu ya, ketika dia sudah selesai, terus kita mau masuk gitu, itu bisa. Tapi ketika mereka melakukannya, kita nggak bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya Mas Wadi dari ibu atau bapak ini ya. Muria Sandi, Pak izin bertanya, untuk hasil dari pengerjaannya tersimpan di mana ya Pak? Jadi kalau setiap siswa gitu ya, begitu dia sudah masuk ke tadi tuh ke virtual mesinnya, terus kemudian dia ngerjain tugas di situ dan seterusnya. Kalau ternyata tugas itu tidak dikumpulkan secara online, ya bagusnya sih dikumpulnya secara online ya. Jadi kalau mau meriksa hasilnya kan periksanya di luar VM-nya. Tapi kalaupun ternyata siswanya ngerjainnya di VM-nya, terus habis itu sudah selesai gitu ya, dia udah close gini kan. Nah VM itu kesimpan Pak statusnya. Jadi kalau dia close kayak gini ya, contohnya ini saya close. Sorry Nani, saya mau kasih lihat tadi downloadnya 173 Mbps Pak, bayangin. Ini koneksinya Microsoft gitu kan. Ya saya lanjutin ya. Visual aja sedikit ya. Biasa kita cuman berapa sih 5 mega gitu kan. 4 mega, 3 mega, ini 173 Mbps. Nah saya lanjut lagi, jadi kalau saya close ini virtual mesinnya, nanti VM-nya akan otomatis shutdown. Jadi untuk menghemat biaya, karena Microsoft argonya jalan tuh, kalau VM-nya nyala, argonya jalan. Makanya begitu mahasiswanya nge-close, 15 menit kemudian, kita bisa atur sih berapa menitnya gitu ya, 15 menit kemudian dia mati. Tapi mati dia nyimpan state terakhir, jadi begitu dia login lagi, pekerjaan dia yang sebelumnya di VM tersebut masih ada. Nah kita bisa periksa di situ. Baik, Mas Wadi, ini pertanyaan selanjutnya juga dari mana tadi itu, Pak Suliadi. Oke. Kalau kita pakai software tertentu, misalkan MATLAB, apakah kita harus membeli MATLAB atau disediakan oleh Microsoft? Nah, untuk software MATLAB ya harus dibeli juga, terpisah dari Azure Lab Service-nya. Bahkan kalau dari sisi dokumentasinya Microsoft, seingat saya bahkan ada contoh kelas. Sebentar saya kasih lihat. Di sini gitu ya, kayak ada untuk ya ini kayak untuk Linux dan seterusnya. Bahkan udah ada template-template yang nah ini dia MATLAB skenarionya kayak gimana. Nah, ya MATLAB, bla bla bla, Microsoft kasih tahu dan seterusnya. Nah, tapi license-nya jangan lupa, kalau kata Microsoft, jangan lupa license-nya ini emang harus di-purchase dulu di luar dari si Azure Labs-nya. Jadi jawabannya iya Pak, kalau software-software di luar dari VM-nya itu emang harus kita punya dulu license-nya. Gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Mas Wadi, apakah bisa diakses dengan HP Android? Kalau untuk HP Android, selama di Android-nya ada ada remote desktop gitu ya,
kita bisa lakukan remote ke servernya. Cuman emang jadi tampilannya kecil banget sih, layar komputernya tuh jadi tampilannya kecil banget gitu kan ya. Jadi kan ada nih remote desktop client ya di Android. Jadi saya pakai aplikasi tersebut sama kayak tadi tuh, ya kan? Kita masukin tuh ininya kan informasi dari sisi VM-nya ada di mana. Terus kita tanya passwordnya apa gitu kan. Begitu kita masuk, ya udah. Jadi kita kayak ada Windows-nya gitu di dalam sini. Padahal kita lagi ngakses komputer lain gitu. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Emi. Apakah sudah ada virtual lab dalam bidang kesehatan, khususnya keperawatan? Kalau untuk spesifik software kesehatan, saya kurang tahu. Tapi kalaupun ada template-template yang sudah disediakan Microsoft, biasanya lebih ke arah programming gitu ya, lebih ke arah matematika dan seterusnya. Namun demikian gitu ya, bahkan dari lab yang kosongan lah gitu ya, lab komputer kosong itu, kalaupun mau kita install software yang terkait dengan kesehatan itu amat sangat dimungkinkan gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Mas, karena ini juga banyak yang nanya. Intinya adalah bisa nggak sih coba gratis dulu Azure Web Service ini? Jawabannya bisa Mas, bisa banget. Jadi Azure itu ada versi ya, kalau kita sebut sebagai trial gitu ya. Kita tuh semua orang bisa daftar di Azure trial ini. Saya agak lupa nama programnya apa. Pokoknya ada versi gratisnya lah ya, ada versi free-nya. Yaitu semua orang gitu ya. Nggak perlu, bahkan gitu ya, nggak perlu, setahu saya bahkan nggak perlu alamat institusi sekolah. Jadi kalaupun kita punyanya @outlook.com gitu kan, Fuadi gitu ya, atau bahkan setahu saya juga misalkan kayak Fuadi @gmail bahkan dan seterusnya, kita bisa daftar di Azure yang free ini. Karena dengan Azure yang free ini kita dikasih modal Pak, $200. Nah dari $200 ini kan kurang lebih 2 juta rupiah plus ya gitu ya, 3 juta rupiah lah gitu kan ya, 3 juta rupiah. Berarti kan kalau pakai hitung-hitungan saya tadi gitu kan, nah satu komputer, nah ini dia tadi, satu komputer per jamnya segini kok. Jadi kalau teman-teman bikin berapa komputer gitu dikali berapa jam, saldonya sih masih cukup gitu kira-kira. Atau kalau habis gimana? Ya daftar baru lagi aja pakai email yang berbeda gitu kan. Repotin sih, tapi namanya juga gratis kan. Gitu, nggak apa-apa daftar lagi aja gitu. Kira-kira. Harus kreatif ya Mas. Iya. Cuman jadinya makanya cuma bisa mentok ya $200. Habis dari situ ya saldonya habis. Kita harus daftar lagi gitu. Iya, terima kasih Mas David Raditya juga sudah share ya Bapak Ibu untuk mau uji coba Azure secara gratis. Thank you Mas David. Baik, ya, Mas Fuadi, itu tadi pertanyaan terakhir. Siap. Dalam sesi webinar kita di sore hari ini, banyak wawasan baru ya pasti Bapak Ibu yang kita dapatkan dari pemaparan materi Mas Fuadi hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semua. Pastinya Mas, kalau saya aja sendiri rasanya sih bermanfaat. Pasti Bapak Ibu yang lain juga ngerasa bermanfaat ya. Baik Mas Fuadi, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu.